Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Meli Lustiana SPD dari UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kota Baru, calon guru penggerak Angkatan 9. Rancangan aksi nyata saya, lingkungan yang nyaman merupakan sebuah mimpi bagi setiap warga sekolah. Perilaku yang negatif dan rendahnya motivasi belajar merupakan tantangan yang paling sering dihadapi banyak sekolah. Pentingnya mewujudkan budaya positif di sekolah agar mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembangnya sosial emosional murid dengan menciptakan keyakinan nilai-nilai kebajikan dan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik agar mampu menumbuhkan karakter murid sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan adanya budaya positif akan mendukung sekolah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dilaksanakannya aksi nyata ini adalah untuk meningkatkan motivasi intrinsik murid, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas, membiasakan murid untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Murid mampu memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Tolak ukur kegiatan aksi nyata ini adalah: yang pertama, murid mampu membuat keyakinan kelas bersama guru. Yang kedua, peningkatan motivasi intrinsik dan minat murid dalam belajar. Yang ketiga, peningkatan hubungan dan interaksi antar guru dan murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: 1. Melakukan sosialisasi dengan warga sekolah dan berbagi pengalaman dengan guru lain terkait budaya positif melalui webinar. Yang kedua, menjelaskan tentang pentingnya disiplin positif dan pembuatan keyakinan kelas. Yang ketiga, memfasilitasi murid dalam membuat keyakinan kelas. Yang keempat, mempraktikkan penggunaan segitiga restitusi. Yang kelima, mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. Dukungan yang dibutuhkan adalah kelengkapan atau media yang mendukung kegiatan, seperti poster webinar, laptop, slide PowerPoint, form pendaftaran, form umpan balik, dan sebagainya. Tenaga yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah dan pemangku kepentingan, dukungan dari rekan sejawat di lingkungan sekolah dan di luar sekolah, dukungan dari murid di sekolah, dukungan seluruh warga sekolah dan sekitarnya, dukungan dari mahasiswa calon guru sekolah luar biasa. Cara mendapatkan dukungan ini melalui sosialisasi dengan pihak terkait, membuat persiapan seluruh bahan dan media yang dibutuhkan, serta komunikasi dengan rekan terdekat, berbagi dengan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Meli Lustiana SPD selaku pemateri kita pada pagi hari ini, serta seluruh para peserta hebat dan luar biasa yang sudah join pada Google Meet kita pagi hari ini. Puji syukur kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada Room Meet pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ferdiani Nurheriska, mahasiswi pendidikan luar biasa Universitas Negeri Malang, selaku moderator yang akan memoderatori acara seminar dengan tema Budaya Positif. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti yakni penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh salah seorang guru hebat berpengalaman dari
UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kota Baru kepada Ibu Melza Marta SPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Ibu Meli, guru hebat kami yang sangat luar biasa, pada pagi hari ini telah membuka jendela ilmu tentunya untuk teman-teman kita semua, khususnya yang ada di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Sedikit sambutan dari kami mewakili guru-guru hebat di UPTD SMP. Terima kasih tentunya kepada Akademi dengan tema budaya positif, dan mudah-mudahan nanti pemaparan yang disampaikan oleh Bu Mel tentunya bisa menambah bagi kami tentang bagaimana untuk menyempurnakan di UPTD Negeri 2 teman-teman yang hadir di kami sebagai tim ini sangat mendukung dan apresiasi penuh kepada untuk melakukan untuk di forum tentunya nanti dapat juga menambah pengetahuan bagi yang dapat kami sampaikan. Sukses untuk kita semua. Semoga. Terima kasih kepada Ibu Melza. Lama-lama lagi kita ke acara inti, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Meli Lustiana SPD. Kepada Ibu Meli, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kemudian terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di room virtual ini untuk saling berbagi hal yang positif agar sekolah kita lebih maju. Baiklah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ada beberapa yang sudah kenal, namun alangkah baiknya juga kita mulai dulu perkenalan bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru hebat yang baru masuk ke room ini. Tak kenal maka tak sayang. Oke, Bapak Ibu, nanti jika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan boleh di-raise hand aja. Kemudian nanti mohon waktunya jika Bapak Ibu berkenan untuk on kamera ya Bapak Ibu. Kemudian baiklah, selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah dapat berkumpul di room ini saling berbagi. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Meli Lustiana. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kota Baru, mengajar bidang studi bahasa Inggris. Kali ini adalah saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mas Ibu Kota. Pada kesempatan ini saya akan coba berbagi tentang materi kita, yaitu budaya positif. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk pertama sekali ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menjawab setuju atau tidak setuju, boleh secara langsung atau raise hand, atau juga boleh nanti Bapak Ibu jawab di pesan dalam panggilan ini ya Bapak Ibu. Pertanyaan pemantiknya yaitu, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih Ibu Lendeswita ya. Pertanyaan kedua, boleh di room chatnya ya Bapak Ibu. Room chat boleh ditulis.
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah setuju atau tidak setuju? Wah, kita lanjutkan. Ibu Melza Marta setuju? Setuju ya? Kita lanjut pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Banyak jawaban yang setuju. Ini hanya pertanyaan semantik Bapak Ibu. Kita simpan dulu jawabannya. Bermain peran. Ini ada dua orang A dan B. Bagi Bapak Ibu yang ingin bermain peran, boleh Bapak Ibu angkat raise hand, angkat tangannya. Dua orang untuk bermain peran. Untuk mempraktekkan, salah seorang dari ini, Bapak Ibu, sobeklah secari kertas kecil, kemudian Bapak Ibu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Apa yang berharga itu? Silahkan Bapak Ibu gulung atau genggam, letakkan ke salah satu tangan Bapak Ibu, kemudian teman Bapak Ibu nanti akan mencoba sekuat tenaga atau berbagai pun caranya agar mereka mendapatkan hal atau benda yang ada secari kertas yang ada di tangan Bapak Ibu. Kemudian teman Bapak Ibu nanti boleh dengan cara apapun, boleh membujuk, merayu, mengancam, atau apapun caranya agar kertas itu bisa diambil. Oke, Ibu Melza. Dengan siapa ini temannya Ibu Melza? Dengan siapa temannya? Kita diremi aja. Ibu Len Deswit ya. Ibu Leni Deswita. Oke, silahkan. Siapa yang memegang genggaman itu? Silahkan Ibu Melza tulis. Melza. Jadi Bu Leni yang berkali-kali pembujuk. Nah, ya pembujuk. Bagaimana caranya nanti agar dapat itu kertasnya? Silahkan. Ayo Bu Leni coba ditebak. Boleh Bu Leni mulai dulu, boleh nggak ini untuk saya? Apa yang ada di tangannya boleh? Terserah bagaimana caranya agar Ibu Melza mampu mau memberikan kertas yang ada di genggamannya itu. Ayo, Melza, coba kasih tahu. Ayo dong. Coba dilihat dulu, dibuka tangannya. Oh, nggak bisa Bu Leni. Ini rahasia. Coba dibuka dulu. Ini karena Iyalah. Nenek. Rayu sebisa mungkin atau dikasih disuap Bu. Dibujuk Bu agar Bu Melza itu mau ngasih. Ayo Melza. Nanti saya belikan nasi goreng ya. Coba dilihat sedikit aja. Itu apa? Oh, belum bisa Bu. Nasi goreng aja belum mampu Bu. Berdasarkan permainan yang kita lakukan tadi, kalau menurut saya yang bisa mengontrol diri kita, ya diri kita sendiri, Bu. Oh, baiklah Bapak Ibu sekalian. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Selama ini kita berpikir bahwa yang bisa mengontrol kita itu adalah orang lain. Selama ini kita sebagai guru biasanya berpikir memiliki ilusi kontrol itu bahwa yang mengontrol murid itu adalah kita sebagai guru. Kemudian kita juga berpikir bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Dan juga ilusi kita bahwa
semua bujukan atau penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Semua bujukan itu bermanfaat bagi kita. Kemudian ilusi kita bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini bisa Bapak Ibu lihat di layar kamera bagaimana perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol sudah Bapak Ibu tahu tadi dengan permainan tadi. Silahkan Bapak Ibu lihat di stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, sebenarnya ini kita berusaha yang terbaik itu teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Memiliki tujuan. Di teori kontrolnya, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya kita atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi yang sebenarnya kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi bisa dipaksa itu contohnya dalam permainan tadi. Sebaiknya dalam teori kontrol itu kolaborasilah yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Namun pada teori kontrol, model berpikir itu menang-menang. Budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif itu merupakan sebuah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini ada 6 yang sudah kita pelajari dan kemudian ini kami berbagi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian nanti teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dilanjutkan dengan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bagaimana nanti cara kita menerapkannya Bapak Ibu? Disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Biasanya kita mengetahui disiplin. Disiplin itu apa? Ya, tepat waktu. Itu yang kita ketahui. Namun pada dasarnya, disiplin itu yaitu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai atau dia yakini. Tapi kebanyakan ini, pada budaya kita, disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Nah, seperti di sekolah ini kita lihat, disiplin agar orang melaksanakan kepatuhan, kita sering menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan seseorang, dengan ketidaknyamanan murid kita, bukan dengan apa yang kita hargai, atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Inilah disiplin positif Bapak Ibu. Belajar, belajar mulai dari diri kita. Oke, lanjut. Diri memiliki motivasi dari dalam. Nah, dari dalam ya, dari internal. Pasti kita mempunyai keinginan dari diri kita, bukan dari orang lain. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita, bagaimana kita menguasai dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Apa yang kita yakini, pasti ada hal yang ingin kita capai, ada tujuan yang baik ingin kita capai, itu yang dikatakan dengan disiplin positif. Kita masuk ke materi nilai-nilai kebijakan universal. Apa itu dengan nilai-nilai kebijakan universal? Nilai-nilai kebijakan universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Seperti yang sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu mungkin semuanya sudah tahu itu apa profil pelajar Pancasila.
Kalau saya kemarin agar anak-anak mudah menghafal profil Pancasila itu dengan sebuah lagu, itu sudah hafal semuanya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu lagu Minang. Jiko den tahu dari dulu, jo itu sifat Tuhan. Ini juga bisa nih untuk menciptakan agar anak itu mudah hafal dengan apa-apa karakter yang akan dicapai dalam profil pelajar Pancasila. Seperti ini ya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif bernalar kritis. Itulah profil pelajar Pancasila yang akan kita capai. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini banyak. Dari kemarin saya sudah pelajari itu nilai-nilai kebajikan dari berbagai institusi. Banyak dari IBO Primary Years Program juga ada nilai-nilai kebajikan universalnya seperti toleransi, kemudian integritas, itu banyak. Nilai kebajikan ini, seluruh nilai kebajikan itu sudah termasuk ke dalam disiplin positif. Kita fokus kepada profil pelajar Pancasila. Baiklah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu itu apa itu pemikiran KHD tentang pendidikan kita saat ini. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu mungkin lebih berpengalaman dari saya. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak. Jadi kita hanya menuntun. Anak-anak ini sudah berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi kita tidak boleh memaksakan lagi apa kehendak kita. Baiklah, lanjut ke slide berikutnya. Ini yang dikatakan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini motivasi. Ini poin kedua, tadi kita ada 6 poin. Poin kedua, teori motivasi. Apa itu teori motivasi? Teori motivasi ini terdiri dari dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Tadi sudah dijelaskan beberapa dari awal. Motivasi eksternal ini berasal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Ini yang disebut dengan motivasi eksternal. Kalau seandainya kita ingin melakukan sesuatu, berarti kita berpikir dulu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, kita kalau motivasi internal, saya melakukan ini agar dapat saya dapat hadiah. Saya melakukan ini agar saya nanti bisa dihargai orang, agar saya dipuji orang. Itu motivasi eksternal. Namun tujuan disiplin kita itu sebenarnya, tujuan disiplin positif itu adalah motivasi yang ada dari dalam diri kita. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, bagaimana nanti kita melakukan atas kesadaran kita sendiri. Misalnya, saya akan menjadi orang seperti apa nanti? Bila saya begini, saya bisa melakukan apa? Itu ya Bapak Ibu, motivasinya dari dalam diri. Kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya ambil dari pertanyaan dari slide Kemendikbud Ristek. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh menjawab di room chatnya atau langsung juga boleh. Bagaimana pendapat Bapak Ibu ini? Apakah ini merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi merupakan konsekuensi atau hukuman? Izin Bu Meli. Iya, kepada Ibu Yeni. Kalau menurut saya mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, mungkin itu lebih tepatnya hukuman ya, bukan konsekuensi. Karena dengan mencatat 100 kali tidak menjamin dia tidak akan terlambat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman fisik ya Bu Meli?
hukuman fisik ya. Nah, Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker. Nah, karena dia tidak menggunakan masker, apakah itu hukuman atau konsekuensi? kalau menurut saya masih hukuman fisik itu. Hukuman fisik ya. Oke. Gantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ke sekolah. Nah, itu baru konsekuensi, Bu. Dia berani bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dia buat gitu. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja mungkin itu konsekuensi ya. Bentuk pertanggungjawaban dia terhadap perbuatan yang telah dia lakukan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Bisa jadi hukuman juga ya. Bisa hukuman dan konsekuensi. Tapi saya bingung yang ini. Oke. Yang lain boleh ya? Silahkan jawab saja di room chat kita, boleh? Kalau yang lari lapangan itu, Bu, apa itu termasuk hukuman fisik? Enggak, Bu? Ibu Meli mungkin berpendapat sedikit yang untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu menurut saya adalah konsekuensi. Karena di sini pembelajaran PJOK itu memang berolahraga ya Ibu. Jadi hukuman yang diberikan konsekuensinya itu sesuai dengan pembelajaran PJOK. Itu menurut Rahmi Ibu Meli. Apa sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini? Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Mari kita lihat sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk ke dalam sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan, ini terlihat jawabannya ya Bapak Ibu. Saya kemarin juga seperti ini. Salah juga jawabannya karena kita berpikir sesuatu itu merupakan hukuman dan ada sesuatu pertanyaan itu saya anggap itu sebagai konsekuensi. Rupanya lari mengelilingi lapangan 2 kali ini termasuk hukuman. Memang benar ini karena ini menggunakan hukuman fisik. Kemudian murid diminta untuk push up. Ini juga hukuman. Betul ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar merupakan konsekuensi. Kemudian murid disuruh menggunakan sepatu seharian, ini merupakan sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, maka ini merupakan konsekuensi. Kita lihat apa alasannya, kenapa hukuman dan konsekuensi. Hukuman, hukuman ini merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak-anak sakit fisik maupun hati, ini merupakan hukuman ini dalam jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Kemudian hukuman ini merupakan paksaan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Ini merupakan konsep diri yang buruk. Kemudian hukuman ini merupakan anak belajar untuk membunyikan kesalahan, merasa bersalah, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, antara hukuman dan konsekuensi. Mana menurut Bapak, Ibu ini? Izin Bu Meli? Ya, lanjut saja Bu Eni. Kalau memilih yang terbaik, sudah pasti konsekuensi itu adalah tindakan yang paling benar ya Bu Meli. Cuma, ya kan, konsekuensi ini kadang-kadang tidak, memang 100% tidak dapat menyelesaikan masalah. Itu menurut saya ya. Karena kita sebagai guru, setiap hari selalu memberikan konsekuensi terhadap perbuatan anak-anak murid kita gitu kan.
Cuma kadang-kadang anak-anak itu juga tidak konsisten dengan perbuatan mereka. Bahkan mereka kadang-kadang tidak mengakui kesalahan yang pernah mereka lakukan, bahkan menuduh temannya gitu ya Bu ya. Itu kalau kita memilih tentu konsekuensi itu perbuatan yang paling tepat kita sebagai guru dalam menindaklanjuti perbuatan-perbuatan anak-anak kita. Mungkin itu pendapat saya Bu Meli. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Terima kasih banyak Ibu Yeni telah menjawab. Kita masuk ke materi restitusi dulu ya Bapak Ibu. Nanti terlihat itu tentang hukuman dan konsekuensi di akhir materi kita. Kita lanjutkan ke restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Ini diambil dari pengertian restitusi menurut ahli Gosen, yaitu pada tahun 2004. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa itu restitusi? Bagaimana restitusi? Restitusi ini merupakan sesuatu hal untuk memperbaiki hubungan. Restitusi ini bisa memperbaiki hubungan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini bisa menjadi agar menguatkan atau menyadari apa yang bisa dirubah dari dalam diri kita. Kemudian restitusi fokus pada karakter daripada tindakan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi bukan mencari kesalahan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Keyakinan kelas. Ini sudah materi yang ketiga. Namun Bapak Ibu, yang tentang hukuman tadi masih kita save. Ini kita hanya mengetahui dulu, nanti sampai di akhir kita mengetahui apa sebenarnya hal yang terbaik di antara materi-materi ini. Pada materi ketiga ini kita masuk ke keyakinan kelas. Baiklah, saya tanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Pernah Bu, setiap awal semester selalu bikin keyakinan kelas. Baiklah Ibu Yeni. Keyakinan kelas ini yang membuatnya siapa Bu? Bersama-sama Bu, guru dengan murid. Oke, bagus sekali. Dulu kita mengenal keyakinan kelas ini peraturan kelas atau kesepakatan. Namun pada saat ini kita lebih mengenal keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin sudah lebih sudah tahu bagaimana cara membuat keyakinan kelas, bagaimana cara membuat peraturan kelas dulunya. Keyakinan kelas ini sangat berbeda sekali dengan peraturan kelas. Selama ini yang dikenal dengan peraturan kelas itu selalu yang membuat peraturan itu adalah sekolah atau guru. Namun sekarang disebut namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang membuatnya adalah bersama-sama dengan warga kelas. Ini nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh bersama, apa yang ingin dibuat oleh bersama dan dilaksanakan secara bersama. Keyakinan kelas ini sudah sangat dikenal sekarang ini. Sudah selalu orang menyebutnya keyakinan kelas dan mungkin seluruh Bapak Ibu sudah membuatnya ini apa. Mana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama itu sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita berdiskusi dulu dengan warga kelas, dengan murid-murid kita tentang apa itu keyakinan kelas. Kemudian nanti setelah diskusi mengenai keyakinan, apa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil, barulah nanti diminta murid-muridnya untuk mencatat apa yang mereka yakini. Nah, apa yang ingin mereka mungkin mempunyai mimpinya kelasnya seperti apa. Saya maunya kok seperti ini, Bu. Gurunya seperti ini. Teman-temannya seperti ini. Itu dicatat oleh murid. Karena itu berasal dari internal, dari dirinya. Bukan kita yang membuat. Biasanya saya akui dulu ini. Pernah membuat peraturan kelas itu memang
dibuat oleh saya, kemudian anak-anak yang melakukannya. Ini membuat anak-anak ini tertekan, ini terpaksa untuk melakukan, bukan nilai-nilai kebajikan yang dia harapkan, bukan dari keinginan diri mereka. Namun ini setelah Bapak Ibu nanti mencatat pendapat murid, itu boleh terserah dia mau apa, mimpinya apa, kelasnya seperti apa, harapannya seperti apa, bebas anak membuatnya. Nanti baru kita tempelkan di depan apa keinginan mereka. Setelah kita diskusikan, kita lihat tentang apa yang mereka yakini, baru kalimat kebanyakan ini anak-anak membuat keyakinan kelas ini sering menggunakan kata tidak atau jangan, tidak boleh. Pada saat ini kita mencoba merubah menjadi kalimat positif agar keyakinan ini, apa yang kita yakini juga terlaksana dengan hal yang positif. Baiklah, setelah itu setelah kita rubah dengan anak-anak ini, kita tinjau ulang apa yang kita yakini atau ada yang ditambahkan, dan kemudian nanti ditandatangani oleh seluruh warga kelas, termasuk gurunya boleh, karena nilai-nilai ini pada saat ini keyakinan kelas selalu kalimatnya itu sudah menggunakan kami siswa dan guru atau murid dan guru selalu berkata sopan. Namun ini menjadi suatu kontroversi kemarin ya Bapak Ibu, ada yang menyatakan pendapatnya bahwa keyakinan kelas ini bisa saja menggunakan kalimat yang singkat dengan kalimat saling menghormati dan menghargai. Itu salah satu contoh, saling menghormati dan menghargai. Dan ada kemarin pas bertukar pikiran, ada yang menjawab bahwa keyakinan kelas ini sebaiknya ditambahkan dengan kalimat kami warga kelas, atau murid dan guru saling menghormati dan menghargai, ditambah kalimat murid dan gurunya. Namun ini tergantung kepada kebijakan kita masing-masing. Setelah itu, setelah kita tanda tangani, barulah keyakinan kelas ini kita bajang. Nanti boleh Bapak Ibu berbagi pengalaman keyakinan kelasnya agar semuanya tahu di sini. Mana tahu Bapak Ibu sudah lebih mendapatkan pelatihan tentang keyakinan kelas atau sudah melakukannya pada platform Merdeka Mengajar. Boleh Bapak Ibu berbagi, nanti kita buka sesi berbagi. Kita lanjutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan ya Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi ini. Pasti ada salah satu yang tidak terpenuhi ini. Kita lihat kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Apa kebutuhan bertahan hidup? Seperti makan, rumah, tanah. Nah, ini semuanya ya kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang kedua dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Kita pasti menginginkan penguasaan, menguasai sesuatu. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 4. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Bebas melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini adalah kesenangan. Bagaimana kita bersenang-senang, have fun, agar kita bahagia, tidak banyak beban pikiran. Inilah kebutuhan dasar yang ingin kita dapatkan. Namun beberapa orang ada yang tidak mendapatkan kebutuhan dasar ini. Ada salah satu misalnya tidak dapat cinta dan kasih sayang misalnya. Begitupun dengan murid kita. Ada murid kita yang ingin mendapatkan gurunya memaksa atau gimana gitu kan. Membutuhkan cinta dan kasih sayang, misalnya di rumahnya mereka tidak dapat cinta dan kasih sayang, dan ada kesenangan. Kita lihat apa sebenarnya tugas kita, apa sebenarnya tugas kita sebagai guru. Apakah kita dengan melakukan pemaksaan, apakah kita melakukan semuanya dengan konsekuensi, kemudian apakah kita melakukannya agar memaksa mereka? Tidak ya Bapak Ibu,
tugas kita sebenarnya hanya untuk membimbing mereka untuk lebih baik, untuk belajar memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana cara kita menanamkan rasa percaya pada anak kita, memberikan ruang refleksi pada mereka, bukan memaksa, dan memberikan waktu sedikit saja untuk berdiskusi agar mereka bisa memilih solusi yang terbaik. Memang di sekolah kita itu memang berbagai macam pikiran, namun inilah yang disebut merdeka itu. Ini yang harus kita usahakan. Bukan saya saja atau Bapak Ibu saja, namun saya juga harus belajar ini sepertinya. Memang selama ini kita yakini begini itu apa yang kita lakukan itu rasanya sudah baik, namun jauh dari kata baik sebenarnya. Kemudian memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Gitu ya, kebebasan dan kemerdekaan. Bagaimana mereka merdeka, mengeluarkan pendapat mereka, kemudian agar mereka itu bisa termotivasi dalam diri mereka, belajar sesuai minat dan bakat mereka. 5 posisi kontrol. Nah, kita lihat Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu ada yang pertama penghukum. Angkat tangan. Siapa biasanya yang sering menghukum, yang ada posisi kontrol sebagai penghukum? Boleh diangkat tangannya. Saya juga pernah ini sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol si pembuat merasa bersalah. Siapa yang selalu membuat merasa bersalah? Ini nggak apa-apa, ini refleksi diri ini Bapak Ibu. Refleksi diri. Saya juga pernah membuat anak merasa bersalah itu dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Nah, akhirnya mereka merasa bersalah. Kemudian, ya boleh Ibu Yeni. Ada pengalaman, berbagi pengalaman? Ya, saya rasa oke lah ya, saya ya mungkin pernah melakukan semua hal itu, tetapi mungkin kita kan tujuannya baik ya, asal jangan sampai berlebihan seperti itu ya. Ya. Menghukumnya tujuannya untuk mendidik gitu, tetapi tidak berlebihan, tidak sampai menyakiti anak gitu ya. Kemudian membuat rasa bersalah itu misalnya ya menasihati agar mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Oke, Ya. Bu, terima kasih. Kemudian sebagai teman, ini lagi kita biasanya kita sering kadang menganggap sebagai teman itu lebih baik daripada penghukum, lebih baik rasanya daripada pembuat bersalah. Namun pada kenyataannya teman ini rupanya juga tidak pas, karena nanti membuat anak itu tidak mampu mengontrol dirinya, karena ada kita rasanya, mereka sudah menganggap kita sebagai teman, ada ibu tuh, nggak setakut, jadi itu rupanya kurang bagus juga sebagai teman ini. Kemudian sebagai pemantau di sini, guru sebagai pemantau itu juga sudah termasuk ini kepada kesepakatan dan konsekuensi. Ini bisa. Kemudian ada juga di dalam posisi pemantau ini, guru itu memberikan sesuatu hal agar anak ingin melakukannya. Jadi anak itu nanti termotivasi, misalnya ingin mendapatkan bintang, ingin mendapatkan hadiah. Ini pada posisi pemantau gurunya ini. Kemudian pada posisi manajer. Pada posisi manajer ini adalah posisi di mana guru mengajak muridnya berefleksi. Bagaimana cara guru menstabilkan identitas dan bagaimana cara guru menanyakan keyakinan apa yang mereka yakini murid-muridnya. Kemudian guru menganalisis bagaimana anak itu kebutuhannya apa. Disinilah di posisi manajer. Kemudian guru memberikan pertanyaan-pertanyaan, apakah tindakan-tindakan yang lebih baik, kemudian apa yang membuat murid itu bisa bertanggung jawab dengan kegiatannya. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang terbaik ini? Sudah pasti manajer ya Bu. Ya, posisi manajer ini rupanya yang terbaik. Saya juga kemarin ini memang yang sering itu adalah sebagai teman, kemudian pemantau sudah kita mungkin semuanya sudah di posisi pemantau. Kita posisi terbaik itu adalah posisi pemantau dan manajer ya Bapak Ibu, sudah boleh dikatakan sudah mulai baik.
Namun untuk penghukum membuat rasa bersalah sebagai teman ini luar biasa, tidak bisa digunakan kayaknya ini. Namun ada hal lain, kadang-kadang memang ada perlu juga kita laksanakan. Saya juga tidak memaksa ya Bapak Ibu, sebenarnya kita harus jadi manajer ini. Dan pada dasarnya biasanya memang ini sudah penghukum pembuat rasa bersalah ini sudah terjadi pada masa dahulunya sampai sekarang. Udah belajar kita dari yang dulu kan, jadi terjadi terus menerus sampai saat ini. Rupanya iya, sudah mendarah daging, sudah mendarah daging ini posisi kontrol yang seperti ini. Yang sebaiknya itu rupanya posisi manajer. Silahkan Ibu jawab. Ibu jawab boleh pertanyaan yang ada di room di sini di layarnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Orang yang di posisi mana yang mengatakan ini? Ada 5 posisi tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisinya di mana? Coba back lagi Bu. Slide yang tadi bisa. Oke, bisa. Ada penghukum. Pembuat rasa bersalah. Oke, pertanyaan kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat rasa bersalah ya. Coba Bu back lagi Bu. Maklum enggak apa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat rasa bersalah bukan sih? Pembuat rasa bersalah. Oke, lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak, atau ibu lakukan demi ibu. Ayolah. Di mana posisi kita? Yang teman ya, teman. Oke, kita lanjutkan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Di mana posisinya tadi? Kalau pemberian hadiah tadi di posisi pemantau, Bu. Pemantau ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kalimat yang di posisi mana ini? Ini bagus, Bu. Ini baru yang itu, Bu. Manajer. Coba back lagi, Bu. Mungkin manajer ya. Manajer ya. Oke, kita lihat jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum rupanya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini merupakan sebuah hukuman. Ayolah, lakukan demi ibu. Ya, teman nih betul. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, oke. Udah bagus ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini di posisi manajer. 3 restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Dalam segitiga restitusi ini diawali dengan menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas anak? Kemudian bagaimana cara kita memvalidasi tindakan yang salah? Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Dilanjutkan. Apa segitiga restitusi yang sebaiknya yang kita lakukan di sekolah? Menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas, kita pasti orang-orang anak-anak tersebut pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian cara kita menstabilkan identitas murid kita menggunakan kalimat yang seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini cara menstabilkan identitas anak agar ini anak-anaknya bisa nantinya jujur dengan kita validasi kebutuhannya. Cara memvalidasi kebutuhan ini kita bisa menggunakan tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ini biar kita tahu orang dari posisi kontrol tadi ada kebutuhan dasar ya, ada 5 kebutuhan dasar tadi. Pasti anak itu melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalnya dia tidak dapat kasih sayang, makanya dia mencari perhatian atau dia mengganggu temannya, gitu ya.
Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara menanyakan keyakinannya. Oh, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya, Nak? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu ya. Itu segitiga restitusi. Sebenarnya ini nanti kalau ada waktu ini bisa ini dijadikan untuk permainan peran ya. Kita lanjutkan menstabilkan identitas tadi, masih banyak kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas anak-anak kita. Lebih banyak lagi kalimat yang positif yang bisa kita lakukan. Namun yang sudah mendarah daging itu kalimat-kalimat yang luar biasa itu, lah jelek salah, itu kamu salah, itu yang sering kita lakukan ya. Namun yang sudah saya pelajari ini memang luar biasa juga. Kita berusaha menerapkannya di sekolah kita, melakukan hal-hal yang terbaik nantinya. Ini kalimatnya ya, menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau yang salah, berarti mereka nanti tidak merasa diri mereka tertekan. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan, mana cara validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Maukah kamu belajar agar kalau validasi kebutuhan ini bisa kita gunakan agar anak itu bisa bercerita lebih dalam lagi masalah yang mereka hadapi. Kemudian terbukalah nanti hal yang mereka butuhkan itu apa, kenapa mereka melakukannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini anak-anak yang salah ini. Kemudian kita lanjutkan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini biasanya kan sudah kita laksanakan di dalam kelas, sudah kita ya. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas kita? Apa keyakinan yang setelah kita buat? Ingat, keyakinan yang kelas yang sudah kita buat, begitu ya. Jadi nanti anak-anak ini terdorong, oh iya Bu, rupanya keyakinan kelas saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Saya kemarin keyakinan kelas kita begini Bu. Jadi terungkaplah nanti apa nilai-nilai yang mereka yakini itu seperti apa dan apa yang mereka rubah nantinya. Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah ya, begini Bapak Ibu, kita lanjutkan cara mengintervensi 30 detik menguatkan anak-anak. Bagaimana kalimat kita menguatkan anak-anak agar terdorong ke hal-hal yang positif nantinya, membantu murid itu balik ke tujuan semula ya. Boleh ini biasanya digunakan oleh guru-guru di posisi pemantau dan manajer. Intervensi inilah yang nanti mampu menggali hal yang positif yang akan dia lakukan nanti sampai anak itu menemukan tujuan yang baik nantinya. Oke, kita lanjutkan. Materi sudah 6 ini. Tadi di awal kita jelaskan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja, banyak. Kemudian apa itu motivasi, hukuman, penghargaan itu seperti apa, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, apa-apa saja kebutuhan dasar kita ini sebagai manusia. Pasti semuanya memiliki kebutuhan dasar. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru ini ada 5 posisi tadi. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Dengan segitiga kita melakukan hal yang terbaik di sekolah kita, tidak ada lagi semua atau paksaan untuk anak-anak, namun kita hanya mendorong agar anak lebih termotivasi lagi. Silahkan untuk refleksi, ini betul diharapkan untuk di akhir nanti sesi kita mohon on kamera ya Bapak Ibu untuk foto nanti hal baru apa yang mengubah paradigma saya. Izin Bu Meli. Ya lanjut, ya boleh Ibu Yani, kita persilahkan. Nomor berapa Bu semuanya? Salah satunya aja lah Bu ya. Salah satu silakan Bu. Nomor berapa Ibu? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini ya? Nah ini mungkin lebih menguatkan apa ya Bu? Lebih menguatkan
apa kita sebagai guru, bahwa guru itu sebelum dia menerapkan nilai-nilai positif kepada anak, yang paling utama itu adalah diri kita, gitu ya Bu ya. Kalau kita tidak mampu menerapkan budaya positif di dalam diri kita, bagaimana kita akan bisa mengajak anak-anak, gitu ya Bu. Menerapkan nilai-nilai positif kepada anak, jadi harus dimulai dari kita diri kita dulu sebagai seorang guru. Karena kita adalah contoh bagi anak-anak. Kita bertindak sebagai pamong, role model bagi anak-anak kita. Mungkin itu aja Bu Meli. Oke, terima kasih Bu Yeni. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 2. Siapa yang mau merefleksikan diri? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Silahkan Bapak. Yang ingin merefleksikan dirinya apa? Halo, apa suara saya terdengar? Ini Bapak Ibu semuanya. Salah atau jaringan atau di sekolah ini? Halo. Kita coba panggil dulu ya Ibu. Halo Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar? Sesi kita tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Setelah refleksi ini boleh Bapak Ibu berpendapat atau berbagi pengalaman, boleh. Karena pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan lebih dari saya, dan ini bisa juga menjadi satu apa lagi ya, Bu Leni, Ibu Ratna, Ibu Melty, halo. Sudah masuk kayaknya. Baiklah, boleh Ibu Yeni kalau ada lagi pendapatnya, boleh refleksikan. Mungkin untuk yang nomor 3 itu pengalaman seperti Oh iya, ini Ibu Ratna. Ya, Ya silakan Ibu Ratna refleksikan ini soal nomor berapa Ibu? soal Ya, soal nomor berapa Bu? soal nomor 2 Bu Meli. Oke, silahkan Ibu Ratna. Bagaimana perasaannya? Dan yang dirasakan selama sesi ini Sesi ini. cukup kelihatannya dengan cara Bu Meli menyampaikan materinya itu kami cukup mengerti dan cukup menyenangkan. Oke, terima kasih Bu Ratna. Yang nomor 4. Ya mungkin Bu, saya pribadi sebagai guru mungkin akan berusaha menjadi manajer ya Bu ya bagi murid-murid saya, menghindari peran-peran yang menyakiti hati mereka, yang membuat mereka tidak nyaman. Mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih Ibu Yeni. Saya juga seperti itu Bu. Semoga kita semua menjadi guru-guru hebat yang luar biasa, yang mampu berada pada posisi manajer ya. Ini luar biasa ini jadi manajer. Istilah manajer ini biasanya sudah dikenal ini ya Bu. Ya, Manajer. tapi begini Bu Meli, sebenarnya kita semua guru ini mungkin tidak 100% menjadi manajer.
bercampur Iya, ya iya, Bu ya. Tetapi bukan berarti kita melakukan hal-hal yang salah di dalam kelas. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari Ibu Meli, saya mungkin akan berusaha memang betul-betul ingin mempraktekkan diri sebagai guru yang menjadi manajer di dalam kelas bersama anak-anak. Menghindari ucapan-ucapan yang mungkin membuat mereka merasa bersalah atau yang membuat mereka merasa takut gitu ya Bu ya. Nah, tapi selama ini kalau saya pribadi ya memang alhamdulillah belum ada terkeluar pembicaraan yang memang menyakiti mereka gitu. Tapi ini kan untuk pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih Bu Meli. Oke, bagus sekali Bu Yeni Marni. Terima kasih banyak. Ini luar biasa ini. Kita kasih aplaus dulu ini. Kasih emot yang love ya. Oke, kepada Ibu Syamret Naningsi ini yang angkat tangan. Silahkan Ibu Syamret Naningsi. Kami persilahkan. Untuk sesi terakhir nanti kita minta itu on kamera ya Bapak Ibu semuanya. Kita mengambil foto di daerah Ibu. Ibu dari mana ini Ibu Yeni? Saya dari Pekanbaru Bu. Asal sekolahnya jadi- Bu? Instansinya? SMP 19 di Rumbai Bu. Oh, jauh ya Bu ya. Jauh banget. Oke, silakan. Silakan Ibu Yeni. Di sekolah kami kan ya, di sekolah kami 80% anaknya beragama Kristen, 20%-nya Islam. Nah, jadi kan ada kebinekaan di dalamnya. Ada perbedaan agama dan ada perbedaan budaya. Jadi beda budaya, beda bahasa ya Bu. Dan mungkin juga mempengaruhi sifat-sifat mereka dalam keseharian gitu. Jadi kami sebagai guru di sini berusaha sekali agar tidak membeda-bedakan mana anak yang beragama, mungkin beragama seagama dengan kita, dengan anak yang beragama lain gitu. Jadi memang perlu sangat hati-hati bagi kami dalam menyikapi mereka gitu. Karena kalau terjadi konflik di antara mereka, sudah pasti akan sampai kepada orang tua, bahkan ke masyarakat gitu Bu. Jadi memang kami di sini sebagai guru memang harus perannya itu paling tepatnya ya sebagai manajer gitu Bu. Jangan sampai menyakiti mereka gitu ya Bu ya. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial atau menyebabkan konflik-konflik apabila gurunya tidak adil dalam menyikapi perselisihan di antara mereka. Oke, terima kasih banyak Ibu Yeni. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah memberikan kesempatan dan waktunya. Terima kasih banyak. Saya mohon undur diri dan mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan karena kita semua mungkin Bapak Ibu lebih berwawasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Meli. Sangat luar biasa sekali untuk materi yang telah Ibu Meli sampaikan. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Meli dapat menjadi refleksi, inovasi, dan juga motivasi untuk seluruh guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Akhirnya, pembacaan materi tadi dan sesi tanya jawab serta dokumentasi. Berakhir pula acara webinar kecil kita. Saya Ferdiani Nurheriska selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Ferdiani Nurheriska, mahasiswa aktif Angkatan 2022, Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang. Menurut saya, webinar hari ini sangat memotivasi dan menginovasi saya sebagai calon guru di masa depan dengan bagaimana cara kita menyikapi berbagai macam sikap
para murid bagaimana cara kita menghandle berbagai masalah yang ada di dalam kelas, baik di pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Untuk Ibu Meli, saya harap kedepannya lebih sukses lagi dan terima kasih sudah melaksanakan webinar ini yang pastinya sangat bermanfaat bagi kami sebagai calon guru. Terima kasih.